وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالبنكن ودوايا وعافية تنتهى الشيطان يا نور الأبصار ودعاء والدعوة وغدايا وعليه وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا annahu sallallahu alaihi wasallam minas syukuri sangking wong syukur sirfan nae sunnah kila den ucapake ditakokake wa ma syukuri wa ma utawi apa to syukuri iku syukur ya Rasulullah ya Kanjeng Rasulullah. Qala dawu sapa Rasul alladzi iku wong yudkhilu kang nglebokake sapa wong ala ahlihi ing atase keluargane wong ar-rijala ing pira-pira wong lanang rawahu nyeritakake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Kanjeng Nabi dawuh Innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamati minas syukuri. Nanti di akhirat Allah tidak akan menerima amal ibadahnya orang syukur. Sirfan taubatnya tidak diterima oleh Allah, wala adlan ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, wa ma syukur ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, syukur niku napa? Apa itu syukur? Dijawab oleh Rasulullah, qala alladzi yudkhilu ala ahlihi arjala. Syukur itu adalah orang yang memasukkan orang laki-laki di dalam rumahnya. Maksudnya niku ketika napa niku suaminya itu ndak ada tamu, ada orang laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya. Kalau dibiarkan itu namanya syukur. Orang yang seperti itu namanya syukur. Hari ini di banyak sekali kejadian. Beberapa waktu yang lalu terjadi teng TV. Dan itu banyak sekali. Lebih parah daripada syukur. Syukur itu orang laki, istrinya itu menerima tamu dari orang laki-laki. Jadi seorang istri itu kalau ada tamu laki-laki itu tidak boleh diizinkan masuk, atau suaminya itu ngasih tahu. Di media sosial itu lebih parah. Bukan hanya syukur, suaminya itu malah menjual istrinya. Jadi bahkan yang terakhir yang terjadi itu suaminya itu nganterkan istrinya, dijual untuk melayani orang laki-laki dengan harga yang sudah ditentukan. Bahkan sama suaminya itu ditunggu di luar. Janjiannya itu ketemuannya di hotel, di apartemen, ditunggu. Perjanjiannya itu 1 jam, di booking 1 jam. Karena perjanjiannya 1 jam, setelah main yang pertama itu masih ada sisa waktu, itu minta dilayani. Karena sudah dilayani yang pertama itu, si perempuannya itu tidak mau. Akhirnya apa? Jengkel, marah, akhirnya dibunuh si perempuannya itu.
bukan hanya syukur. Dan itu banyak terjadi, itu banyak. Nah, ini bagi kita, mari kita jaga keluarga kita masing-masing. Kita sama-sama punya keluarga, ya. Wa mani'u zakati, lan wong kang nyegah zakat. Wa mani'u zakati, lan wong kang nyegah ora gelem bayar zakat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala iku dawuh sapa Abu Hurairah, sing dawuh qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dahabin, ora ana utawi wong kang duweni emas, ya. Wala fiddatin, lan ora selaka. Selaka niku perak, ya. Wala min fiddatin, lan ora selaka perak, la yuaddi kang ora nekani sapa sahib minha saking emas lan selaka perak, ya. Haqqaha ing haqqe emas selaka, illa idza kana, angin tatkalane ana sapa sahib, sapa kang duweni emas perak, yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat, sufihat, mongko den empelang emplengake, suhifat mongko den emplengake lahu kedue sahib, sofaihu, apa pira-pira emplengan, min narin saking neraka, fauhmiya mongko den panasake, alaiha ing atase sofaih emplengan, lempengan, finari jahannam ing dalam neraka jahannam, fayuk wa mongko den cos, fayuk wa mongko den cos biha kelawan lempengan emplengan, ya. Jambuhu apa lambunge sahib, wajabinuhu lan pilingane sahib, wa dhahruhu lan gegere sahib, kullama baradat, semongso adem, kullama baradat, kullama baridat, semongsone adem, uiddat, mongko den balekake lahu apa sofahe, apa lempengan, fi yaumin ing dalem dina, kana kang ana migdaruhu apa kira-kirane sedina, khamsina alfa sanatin iku 50 apane ewune, boten sebut khamsina alfa sanatin iku 50.000 apane taune, hatta yuqada, sehingga den putus bainal ibadi ing dalem antarane pira-pira kawula, fayara mongko ningali sapa sahib sabilahu ing dalane sahib, imma ilal jannati, ana kalane marang swarga, wa imma ilan nari, lan ana kalane marang neraka. Di antara orang yang dicap oleh Allah itu kafir, tapi orang itu menyangka kalau dia itu adalah orang yang beriman, orang Islam, adalah wa mani'uz zakati, orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ngeten lho. Rasulullah itu dawuh, ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sahibi dhahabin wala fiddatin, kalau ada orang itu punya emas atau perak, la yu'addi minha haqqaha, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak membayar zakat, illa idza kana yaumal qiyamati sufihat, nanti di yaumil qiyamah orang itu dibikinkan, dikasih lempengan. Biasanya
napa niku kalau kita lihat di film gitu, ada narapidana tahanan itu disiksa oleh tentara penjaga itu untuk ngaku itu kan di besi nih Pak. Besi itu di dilas, digandung, dipanaskan, dibakar sampai membara sampai merah, terus di nyosne napa. Kayak stempel itu loh. Dicosne napa nek bahasa Indonesiane. Jadi ada lempengan besi dikasih pegangan, terus itu dibakar. Nah, untuk biar ngaku itu kamu bener enggak, siapa nama-nama yang kamu ketahui. Ngaku, kalau enggak ngaku ini dicos nih. Ya. Sofaihu min nari faumiyah alaiha fi nari jahannam. Jadi lempengan besi itu dimasukkan di neraka jahanam, dibakar di neraka jahanam, fayukfa, lalu di nyosne, ditempelkan ke orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Keningnya, punggungnya disiksa. Ya. Ulama baradat, kalau ini sudah dingin, dibakar lagi. Wa'iddat lahu fi yaumin. Ya. Terus itu begitu badan itu begitu kena itu hancur. Badan bukan kayak di TV, di film itu. Kalau di film itu cuman terbakar melepuh. Kena api neraka itu badan itu hancur. Kalau hancur selesai enak. Ya. Jadi begitu disiksa itu hancur, terbalik utuh tubuh itu. Dicos lagi. Hancur lagi. Dicos lagi. Terus seperti itu. Ada orang yang dipukul sama gada. Ya. Itu begitu dipukul sama malaikat itu hancur. Tubuhnya itu hancur. Kalau hancur sudah selesai, enak. Hancur balik lagi. Ya. Sampai nanti kalau umpamanya dia itu sebelum dimasukkan ke neraka itu diputus, dimasukkan ke dalam neraka itu 10 tahun. Itu setiap hari itu disiksa terus sampai selama 10 tahun. Ya. Dalam satu hari itu disiksa, hancur balik lagi, siksa lagi, hancur balik lagi, terus seperti sampai selesai. Baru nanti selesai masuk surga. Itu kalau masuk surga. Ya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanatin. Satu hari di neraka di akhirat itu sama dengan 50.000 50 ribu 50 ribu tahun di dunia. Ya. Jadi perbandingannya satu hari di di surga di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia nih. Jadi kalau diputus 10.000 tahun satu misal atau 1.000 tahun, ya tinggal mengalihkan. Ya. Setelah selesai masa siksanya itu, hatta yuqda bainal ibadi fayarasabilahu imma ila jannati wa imma ila nari. Kalau memang siksanya itu diputus 1.000 tahun, ya sudah disiksa 1.000 tahun. Setelah 1.000 tahun dinaikkan, ya. Setelah dinaikkan terus dicuci, mandi di Al-Kausar, inna a'toina Al-Kausar, dicuci, mandi di situ, baru masuk ke surga. Semua orang yang masuk ke surga itu harus mensucikan dirinya itu di Al-Kausar. Itu kalau putusannya itu cuman 1.000 atau 10.000 tahun. Ya, kalau orang yang khalidina fiha abadan, selama-lamanya, ya sudah, tidak ada batasnya. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat itu nanti akan disiksa oleh Allah.
Makanya dari sini ini contoh satu ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kita mengikuti madhab Syafi'i itu harus menggunakan beras. Ya. Zakat fitrah itu yang mengeluarkan zakat itu harus kepala rumah tangga, suami. Ya. Istri itu tidak boleh berinisiatif tanpa disuruh, tanpa dikasih mandat oleh suaminya, terus naker beras terus diberikan kepada fakir miskin diniati untuk bayar zakat. Itu tidak boleh, dan itu hukumnya tidak sah. Ya. Kecuali kalau suaminya itu nyuruh, bu belikan beras, ambil taker beras terus untuk bayar zakat kita, berarti sudah dikasih mandat. Terus nanti yang menyalurkan itu istrinya, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang punya inisiatif perintah itu dari suami. Ya. Satu. Yang nomor dua, zakat fitrah itu harus menggunakan beras. Kalau tidak menggunakan beras, maka dihukumi tidak sah. Ya. Madhab Syafi'i loh ya. Ya. Madhab Syafi'i itu kalau tidak menggunakan beras, maka dihukumi tidak sah. Ada orang, jenengan ini kalau bayar zakat fitrah itu usahakan itu harus beras. Ya. Perkara orang lain itu menggunakan uang, tidak usah diurus. Itu bukan urusan kita. Ya. Perkara orang itu mengikuti madhab lain, silahkan. Ya. Tapi bagi kita, karena kita itu madhabnya itu Syafi'i, itu menggunakan beras. Kalau tidak menggunakan beras, maka dihitung tidak membayar zakat. Maka termasuk sini iki manius zakat. Jenengan sudah tiap bulan, Ramadan itu setiap menjelang Idul Fitri itu sudah bayar, tapi berupa uang. Kalau berupa uang maka dianggap belum bayar zakat. Sampai meninggal seperti itu, berarti itu termasuk orang yang tidak mengeluarkan, tidak membayar zakat. Ya. Perkara orang lain itu menggunakan uang, itu urusan mereka. Tidak apa-apa, silakan aja, tidak usah dilarang, tidak usah diurusi, tidak usah diongkreh-ongkreh. Kita tidak tahu alasannya apa. Mungkin dia itu madhabnya adalah Hanafi atau Maliki dan sebagainya. Silakan aja. Ya. Tapi bagi kita itu adalah menggunakan beras. Banyak orang sekarang itu alasannya itu tidak mau menggunakan beras itu karena alasannya itu berat. Ya. 2,5 kilo loh, kok berat. Ya. Kalau umpamanya keluarganya itu contoh umpamanya seperti saya, anaknya 3, berarti kan 5 kali 2,5, taruhlah dibikin 3 kilo per kepala. 3 kali 5, 15 kilo. Beli beras 1 sak 25 kilo tidak berat, tapi untuk zakat fitrah setahun sekali cuma 15 kilo, alasannya berat. Ya. Pak, kalau pakai uang itu, kalau pakai beras itu ribet. Ya. Loh, kita itu tiap bulan itu setahun sekali loh. Kok alasan beli kalau menggunakan beras kok ribet? Kita setiap bulan itu belanja beras setiap bulan. Kok tidak ribet setiap bulan? Ini setahun sekali. Ya. Jadi alasan yang mengada-ada yang kurang bisa diterima. Kalau alasannya itu mengikuti madhabnya Imam Hanafi, tidak masalah. Oke, kalau alasannya karena saya bermadhab mengikuti madhab Maliki, monggo silahkan. Tapi kalau alasannya itu ribet, berat dan sebagainya, ini kok alasan sing mboten masuk akal. Oke. Tapi ya tidak apa-apa, biarin aja, tidak usah kita urus, tidak usah kita salah-salahkan, biarin aja. Ya. Kita tidak tahu alasannya itu apa. Jadi bagi kita satu, kalau bayar zakat fitrah itu usahakan menggunakan beras. Ya. Terus kalau bayar zakat itu, jadi ada 2 Pak. Bayar zakat fitrah itu ada 2. Lebih baik lewat amil atau langsung dikasihkan kepada fakir miskin. Sebagian ulama itu mengatakan yang lebih baik itu melewati amil. Kenapa? Karena alasannya kalau melalui amil itu kan dapatnya karena dikumpulkan dari beberapa atau banyak orang, itu kan hasilnya kan banyak. Nah, karena hasilnya banyak itu bisa menyelesaikan banyak masalah, kan begitu. Kalau
kita langsung sendiri, kita cuma 15 kilo, ya sudah cuma 15 kilo. Ya. Itu kalau katanya yang lebih baik kalau melalui amil. Ada ulama yang mengatakan itu lebih baik itu langsung diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Alasannya kalau kita langsung kepada fakir miskin jelas nyampenya. Jelas nyampenya, tidak ada kemungkinan untuk korupsi. Wong kita sendiri yang zakat, masa dikorupsi? Jenengan mengeluarkan zakat fitrah, jangan korupsi. Masa mungkin? Kan mustahil. Tapi kalau melalui orang lain, melalui amil, masih dua kemungkinan. Kemungkinan nyampe kepada fakir miskin, kemungkinan enggak. Kan dua kemungkinan kan? Ya. Itu alasan ulama yang mengatakan bahwa lebih baik itu kalau langsung diberikan kepada fakir miskin. Ya. Tinggal pilih, jenengan lewat amil ya monggo, jenengan berikan sendiri ya monggo. Ya. Yang berikutnya, jenengan itu kalau, mohon maaf, makanya kalau kita itu jenengan bayar zakat ya, langsung kepada fakir miskin sudah selesai. Masalahnya sudah selesai. Jenengan titipkan ke fakir miskin, orang yang bayar itu sudah selesai masalahnya. Nah, yang sekarang muncul itu setelah diserahkan kepada amil itu, masalahnya di amil. Ya. Banyak sekali. Satu, banyak sekali ini musola, ini masjid ya. Pertengahan Ramadan atau awal-awal Ramadan itu rapat membentuk, menunjuk orang. Ini jadi ketua, wakilnya, sekretarisnya, wakilnya, bendaranya, wakilnya untuk menjadi amil zakat. Ya. Amil yang dibentuk oleh musola masjid, oleh pengurus itu tidak sah menjadi amil. Ya. Amil yang ditunjuk oleh sekelompok orang itu tidak sah menjadi amil. Amil yang sah itu adalah yang ditunjuk, yang dikasih mandat, yang dikasih SK oleh pemerintah, presiden. Tidak mungkin presiden itu ngangkat jenengan jadi amil, tidak mungkin. Bagian penggawean apa? Presiden punya bawahan menteri agama. Menteri agama punya bawahan sampai depak, sampai kepada KUA, sampai level yang paling rendah. Itu di SK-kan. Itulah amil yang sah. Kalau tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah, itu namanya bukan amil. Ya, itu tidak sah jadi amil. Nah, kalau tidak sah jadi amil, satu, dia itu ngaku-ngaku amil. Kalau bahasa hukumnya, ini termasuk gosok. Ya. Mengaku-ngaku statusnya amil tapi dia itu bukan amil, itu satu gosok. Satu. Yang nomor dua, ya. Yang nomor dua, keterbatasan wilayahnya itu bukan amil. Kalau bukan amil itu wilayahnya itu tidak sama ya, dengan yang amil yang sah. Itu statusnya adalah wakil. Ya. Terus kalau bukan amil itu tidak boleh mengambil satu biji. Jangankan kok 1 kilo, 1 butir beras. Ngambil 1 butir beras, ngambil untuk jatahnya amil, itu hukumnya tidak boleh. Itu haram itu. Kenapa? Karena bukan amil. Yang punya hak itu adalah fakir, miskin, amil, terus mu'allaf, ya, ibnu sabil, sabilillah, budak, terus gorim. 8 kelompok ini. Amil itu punya bagian. Fakir, miskin, amil. Amil punya bagian. Tapi amil yang punya bagian itu adalah amil yang sah, yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau yang diangkat, ditunjuk oleh pengurus musola masjid, itu bukan amil. Maka haram mengambil 1 butir saja, itu haram. Ya. Terus banyak sekali. Makanya jenengan, kalau tidak paham tentang amil, jangan sekali-sekali, jangan mau dijadikan amil. Meskipun itu sah, meskipun itu legal, kalau tidak paham tentang hukum zakat. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh amil itu. Banyak sekali. Karena ketidaktahuan. Contoh mamanya, ada orang itu bayar zakat. Ya. Orang itu tiap hari itu yang dimakan itu, kan hari ini kan banyak, Pak. Ada orang itu makannya itu apa niku? Jagung.
karena punya penyakit dan sebagainya, terus tiap hari dia itu makan jagung. Apa yang dia makan setiap hari itulah yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Kalau tiap hari itu makannya beras, maka nanti yang dikeluarkan itu adalah beras. Kalau tiap hari makannya itu adalah jagung, nanti zakatnya itu adalah jagung. Ya. Makanya kalau yang mengeluarkan zakat itu berupa uang, itu boleh. Dengan catatan apa? Tiap hari makannya yaitu. Ya. Ya kalau dia itu makannya tiap hari itu uang, ya silakan keluarkan zakatnya berupa uang. Ini ada orang itu karena tiap hari makannya itu jagung, terus akhirnya zakatnya mengeluarkan jagung. Atau ada orang itu mengeluarkan zakat itu berasnya itu jelek. Pokoknya beras yang jelek itu. Ya. Itu dikeluarkan. Terus panitia ambil itu, terus akhirnya berinisiatif. Ini kalau dikasihkan kepada fakir miskin, ini kasihan, tidak mungkin dimakan dan sebagainya. Gini aja dah, ini dijual. Beras yang jelek ini dijual. Terus nanti kita belikan, hasilnya itu kita belikan, diwujudkan beras lagi yang bagus. Itu loh tidak boleh. Itu hukumnya haram. Ya. Jadi apa yang didapatkan, yaitu yang harus diberikan kepada fakir miskin, kepada mustahiknya itu. Jadi kalau umpamanya ini ada beras, satu misal 5 kilo jelek, satu misal. Caranya bagaimana? Tidak usah dijual, campur aja. Dicampur dengan yang bagus. Yang bagus ada 1 kintal, terus ini ada 5 kilo. Yang jelek itu dicampur kan sudah tidak kelihatan. Tidak usah dijual. Yang nomor 2, banyak sekali amil itu, fakir miskin, mustahik, orang yang berhak menerima zakat, orang 8 ini. Ini dapatnya itu cuma 1 kresek, fakir miskin dapatnya 1 kresek. Dapatnya cuma 5 kilo dan sebagainya. Ya. Padahal jatahnya itu tidak seperti itu, cara pembagiannya itu tidak seperti itu. Jadi dari 8 kelompok ini yang ada itu apa? Berapa? Satu misal ini fakir, yang ada fakir sama miskin, sama amil satu misal. Fakir miskinnya itu jumlahnya berapa? Kalau amil itu menggunakan ukuran ujrah misil UMR. Fakir miskin, satu misal berasnya itu dapat 1 ton. Ya. Ini fakir itu ada orang 10. Terus miskinnya itu ada orang 20, satu misal. Ini 1 ton itu teknisnya. Ini 1 ton itu dibagi menjadi 2. Berarti 500 kilo, 500 kilo. Yang 500 kilo untuk fakir yang jumlahnya itu adalah 10. 500 dibagi 10 berarti dapatnya pinten? 500 kilo dibagi 10. 50. Masing-masing orang itu dapat 50 kilo. Yang 500 kilo, yang ini orang miskin, itu jumlahnya ada 20. 500 dibagi 20. Berarti dapatnya 20 kilo. 25 kilo. Jadi ini namanya taswiyah. Jadi kalau metodenya itu seperti ini, itu tidak ada yang namanya fakir miskin itu dapatnya 5 kilo. Dapatnya berapa, langsung dibagi rata. Tidak ada yang namanya dapatnya itu cuma 5 kilo, 2 kilo. Itu tidak ada. Tidak ada yang namanya sisa harta zakat. Itu tidak ada. Kalau sampai sisa, itu berarti cara pembagiannya itu tidak benar. Hati-hati. Makanya jenengan kalau tidak paham tentang zakat, jangan mau jadi amil. Kalau mau jadi amil, jenengan harus belajar zakat. Ya. Bon. Mamin sahibin dahabin wala fiddatin. Orang yang punya emas, orang yang punya perak, kalau sampai mencapai ukuran 90 gram, ya, itu wajib zakat. Ingat Pak. Yang wajib zakat itu kalau punya emas perak itu, kalau niatnya itu adalah untuk dijual belikan. Ya. Yang wajib zakat itu, jenengan beli emas. Ya. Contoh seperti sekarang itu kan marak emas investasi apa? Emas antam, emas batangan. 1 on. Ya.
Kalau 1 on, kalau sudah mencapai, kalau niatnya belinya itu nanti mau dijual lagi, ya. Kalau niatnya mau dijual lagi, nanti ketika dijual itu dikeluarkan zakatnya, karena niatnya untuk jual beli. Ya. Dapat 1 bulan, diperkirakan dapat untung dijual. Nah, itu harus keluarkan zakat. Tapi kalau jenengan itu beli emas, tujuannya bukan untuk dijual belikan, tujuannya untuk mau dipakai, tujuannya untuk tabungan, ya, itu tidak wajib zakat meskipun itu kintalan, ya. Jenengan membelikan emas untuk istrinya, atau istrinya beli emas sampai mencapai nisab, tapi niatnya itu mau dipakai, untuk dipakai, bukan untuk jual beli. Terus itu yang jawabnya damel duen-duen, damel tabungan. Bagaimana? Tidak wajib zakat. Ya. Termasuk diantara semua hal itu jenengan beli mobil. Itu kalau dikalkulasi, kalau beli mobil harga 100 juta itu sudah wajib zakat. Kalau jenengan beli mobil itu niatnya mau dipakai, beli rumah, beli tanah, beli apapun niatnya mau dipakai, itu tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau ada bisnis, ada jual beli, sewa menyewa. Itu nanti akan keluar zakatnya. Yeah. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang punya emas atau perak kok tidak mengeluarkan zakat. Itu maksudnya itu adalah kalau orang itu niatannya untuk jual beli. Punya emas tidak dijual belikan, tapi niatnya untuk disewakan. Itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau mau dipakai sendiri, makanya kalau ada orang itu beli rumah harga 500 juta, harga 1 miliar, niatnya mau dipakai lagi, mau dipakai sendiri, maka meskipun itu harganya 5 miliar, itu tidak wajib zakat, ya. Tapi kalau niatnya beli ini mau dijual lagi, nanti ketika dijual itu baru mengeluarkan zakat. Ya. Makanya jangan bagaimana? Makanya jangan niatkan. Jangan, kalau niatnya memang untuk investasi, ya, untuk tabungan, ya, untuk tabungan, mau dipakai sendiri, nominalnya berapapun itu tidak wajib zakat. Ya. Tapi kalau umpamanya ada orang itu beli rumah harga 1 miliar terus dikurangi 2,5%, langsung dikeluarkan katanya zakatnya. Sebenarnya itu bukan tidak wajib zakat, dan itu bukan zakat, itu sedekah, ya. Jangan beli mobil terus harga mobil 200 juta, 2,5%-nya itu jenengan berikan kepada fakir miskin, niatnya untuk zakat. Sebenarnya itu bukan zakat, itu adalah sedekah. Bagaimana? Tidak apa-apa, bagus. Kalau sedekah, meskipun itu bukan zakat, itu namanya sedekah. As-sedekah itu tadfaul bala. Mboten napa-napa, bagus itu. Nah, begitu juga. Jangan karena jenengan sudah ngerti seperti ini, akhirnya saya akan beli rumah, saya ngapain mengeluarkan 2,5%-nya untuk apa? Kan tidak wajib. Akhirnya malah mboten sedekah. Nggih. Ditambah nemen niku. Termasuk diantaranya itu banyak yang orang yang bekerja jadi karyawan di perusahaan dan sebagainya, itu setiap gajian itu dipotong 2,5%, ya, untuk zakat. Hasil bekerja itu tidak ada kewajiban untuk zakat. Ini namanya zakat profesi. Kalau bahasa kerennya itu zakat profesi. Orang yang bekerja hasilnya itu tidak dipotong, tidak dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena di bab zakat itu tidak ada. Ya, tidak ada orang bekerja hasil pekerjaan, gaji dari pekerjaan itu zakati. Tapi kalau umpama orang itu mengeluarkan 2,5%, dianggapnya itu zakat, meskipun sebenarnya itu bukan zakat. Bagaimana? Tidak apa-apa, bagus. Ya. Justru malah itu yang menjadikan orang itu, keluarganya itu ayam tentrem, rezekinya gampang. Ya jangan dirubah, teruskan aja. Tapi jangan menganggap bahwa itu adalah zakat, karena tidak ada zakat profesi, itu tidak ada. Ya. Jadi yang secara umum itu adalah zakat fitrah, terus zakat jual beli, sewa menyewa,
itu ada zakatnya. Terus kalau kaitannya dengan sawah itu kalau ditanami ditanami padi, buah-buahan dan sebagainya, itu harus mengeluarkan zakatnya. Sekarang itu kan muncul pertanyaan, Pak, zaman sekarang itu sawah itu tidak ditanami padi, tidak ditanami jagung dan sebagainya. Terus ditanami apa? Ditanami bangunan. Itu wajib zakat apa enggak? Ya enggak. Ya, di kitabnya itu enggak ada ditanami bangunan terus keluar zakatnya, itu enggak ada. Nih. Meskipun pada kenyataannya itu adalah hasilnya tanaman bangunan itu lebih banyak daripada jagung, padi. Karena itu. Ya. Sama gini Pak. Emas ini yang dimaksudkan emas kuning. Ya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah emas yang kuning. Ya. Padahal ada emas itu lebih mahal daripada emas kuning. Emas apa? Emas putih. Emas putih itu lebih mahal. Kalau punya emas yang putih, itu karena tidak masuk dalam kriteria, ini tidak wajib zakat. Ya. Ada yang mahal lagi, mutiara, berlian dan sebagainya, itu lebih mahal lagi. Tapi kan tidak ada di usulnya, di asalnya itu memang tidak ada. Ya tidak wajib zakat. Nah, bagi kita jenengan kalau yang sudah terbiasa niku, kalau gajian terus dipotong 2,5% itu jangan dirubah. Ya. Terus jangan menganggap bahwa ya sudah teruskan, tapi jangan menganggap bahwa itu sudah paling bagus. Enggak. Yang dikeluarkan cuma 2,5%. Para wali-wali itu bukan 2,5%. Para wali itu kalau hari ini bekerja dapat satu, misal kerja di proyek, ya. Dapat bayaran itu 120. Kebutuhan di rumah tangga itu satu misal itu dalam satu hari 50.000. Berarti yang 70.000 itu disedekahkan. Diambil untuk kebutuhan pokok, sisanya itu disedekahkan. Berapa persen ya Pak? Ayo. Taruhlah mungkin 500 sehari dapat 100.000. Kebutuhannya itu dapat 100.000, kebutuhannya untuk keluarga itu 50.000, sisanya berarti kan 50.000 yang disedekahkan 50%. Kok yang 2,5% bilang atau menganggap paling bagus, sudah top, sudah hebat, 2,5%. Kalau Sayyidina Abu Bakar malah lebih gila lagi. Sayyidina Abu Bakar itu kalau dapat 100.000 dalam satu hari, itu yang diambil sepersepuluhnya. Yang diambil itu sepersepuluhnya. Kalau dapat 100.000, itu yang diambil kalau sepersepuluhnya berarti 10.000. Yang 90% itu disedekahkan. Ayo. Berarti berapa persen ya? 90%. Ya. Makanya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama-ulama itu, tidak ada apa-apa. Jenengan kalau sudah punya kebiasaan seperti itu, lanjutkan, bila perlu ditingkatkan, itu sangat bagus sekali. Tapi jangan menganggap bahwa itu adalah zakat, sedekah. Ya. Sedekah sangat bagus sekali. Terus jangan menganggap bahwa itu sudah yang terbaik, yang paling top, paling hebat. Tidak. Kita itu cuma 2,5%-nya. Ya. Tapi sudah luar biasa. Ya. Ada orang itu ada kepedulian seperti itu setiap bulannya, itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu calonnya wali, ya. Diawali 2,5%, calonnya wali. Ya. Kalau pengen jadi wali ya 50% minimal. Atau ya itu tadi, diambil kebutuhan pokok, sisanya itu langsung dibagikan. Niki ngeten niki lek mboten setel loh. Ndak setel sama Polda.
ngertos Polda, polisi dapur. Loh, kalau ndak setel lah, berantakan ya. Wong dapatnya 100.000 terus kebutuhannya itu 50.000, yang 50.000 itu disedekahkan. Apa ndak dicurigai punya istri 2? Bisa ngamuk. Ayo. Loh, kalau apa namanya setel antara suami sama istrinya sama anaknya. Jadi makanya sering kami sampaikan itu, kita itu bisanya tegaknya agama kita, ibadah kita itu kalau ditopang oleh keluarga anak istri kita. Kalau tidak ditopang, tidak didukung oleh anak istri, berantakan. Tidak bakalan sudah, tidak berangkat. Ibadah apapun sudah, ngaji, apalagi kalau pas bulan Maulid, tiap malam ngaji. Loh, kalau istrinya itu mendukung, sudah apa Pak, yang penting berkate. Kok berkate? Loh, kalau tidak dukung itu, kok ngalah-ngalai ustad bendino ben-beng ya pengajian. Ustad itu enggak seperti itu. Ya. Makanya kalau jenengan itu sudah dapat dukungan itu sudah luar biasa itu. Ya. Yang itu yang kalau bisa itu kita, anak istri kita ajak untuk beribadah, bentuknya apapun, ikut terlibat. Kalau tidak bisa menjadi pendukung, itu sudah sangat luar biasa. Yang itu nanti suami itu yang nanti yang akan berbagi syafaat barokah kepada keluarganya. Ya. Jadi kalau bisa semuanya ikut, tidak bisa suaminya, itu sudah cukup. Itu yang akan berbagi barokah syafaat kepada keluarganya. Ya. Kalau kan modelnya kan memang kan istri saya itu kan sudah kalah lamaran, terus saya ngobrol sama calon istri saya itu. Saya kebiasaannya begini, ekonomi saya, kebiasaan saya, termasuk diantaranya itu saya bilang saya ngerokok, ya. Pada waktu itu saya itu sering pulang malam, begadang malam, ya. Saya bilang kalau mau ya ayo diteruskan, kalau tidak mau mumpung sekarang, ya. Saya seperti ini, saya bilang seperti itu. Akhirnya mau, ya sudah. Makanya saya kalau niku los nih, skala perjanjian misalnya. Kalau niku aslinya itu ngaji apa namanya, pulang jam berapa pun tidak ada masalah. Cuman di akhir-akhir ini kan kalau niku yang kemarin kan ibu, terus yang kalau yang semenjak saya punya anak ini kan, semenjak anak saya itu mondok, semua yang 2 itu mondok, anak saya yang ini kan kalau malam itu kan sendirian, ibunya tidur terus sendirian, kayak kasihan. Makanya saya jarang nongkrong di luar ngobrol dengan teman-teman, jarang sekali. Kenapa? Karena saya mikir anak saya ini, nemeni anak saya kan begadang terus. Kalau saya belum pulang nih dinten ya gitu. Tunggu. Jadi apa namanya, kita itu sebisa mungkin kita itu untuk menjalankan kewajiban kita, zakatnya. Yang paling aman yaitu tadi. Jadi zakat itu bisa ditakjil. Satu misal punya dapat keuntungan langsung dipotong 2,5%, langsung diberikan, langsung dipotong. Itu boleh. Atau nanti di akhir tahun jatuhnya ya sama 2,5%. Ya. Enaknya itu kalau di depan itu kita itu tidak terasa berat, langsung dipotong 2,5%. Tapi kalau di akhir itu karena jumlahnya itu akan menumpuk sekian puluh juta, sekian juta, itu akhirnya ada berat untuk mengeluarkan zakat itu. Cuman enaknya itu kalau umpamanya di akhir itu, kalau umpamanya zakat itu diberikan fakir miskin itu bukan ya Pak, yang tadi itu. Jenengan memberikan
Satu misal jenengan mau mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal, langsung jenengan berikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada satu orang boleh, ya. Diberikan kepada satu orang itu boleh kalau kita langsung kepada fakir miskin. Ya. Uang zakat ini yang harus dikeluarkan ini satu misal 20 juta. Itu kalau dibagi 100 orang itu dapatnya itu sekian. Tapi kalau diberikan kepada satu orang 20 juta itu bisa menyelesaikan masalah. Ya. Bisa dipakai untuk usaha. Jadi targetnya zakat itu adalah menjadikan orang itu kaya. Ya. Menjadikan, dalam kitab kita, targetnya zakat itu menjadikan orang itu kaya. Kok zakat itu tidak menjadikan orang itu kaya? Hari ini menerima zakat, tahun depan dia mengeluarkan zakat. Hari ini dia menerima zakat mal, tahun depan dia mengeluarkan zakat mal. Itu targetnya zakat. Orang yang mengeluarkan zakat mal itu berarti orang yang punya kelebihan, orang yang kaya, orang yang cukup. Orang yang mengeluarkan zakat mal. Ya. Jadi hari ini menerima zakat mal, tahun depan targetnya itu adalah mengeluarkan zakat mal. Kalau 20 juta itu dikasihkan kepada fakir miskin satu orang, itu bisa dipakai usaha. Terus itu dia itu punya lapangan pekerjaan. Tapi kalau dapatnya fakir miskin cuma 100.000 dari zakat mal itu, cuma 200.000. Apa namanya? Enak apa enggak? Ya enak, cuman kan dapatnya kan segitu, kan tidak menyelesaikan masalah. Ya. Makanya di bab zakat itu. Amil itu sebenarnya, amil itu ditanya, Pak Saman ini apa namanya? Ini fakir miskin. Pak Saman pekerjaannya apa? Saya biasanya itu jahit satu misal. Jahit itu biasanya itu Saman borongan apa harian? Ya, tidak tentu. Kalau umpamanya apa namanya jahit itu Saman itu butuh. Saman sudah jahit apa belum? Belum. Tapi pekerjaan saya itu sebenarnya jahit. Kenapa kok tidak jahit? Saya tidak punya mesinnya. Mesin itu dibelikan, Pak. Mesin beli harganya itu 3 juta sama 5 juta. Ya. Untuk obras dan yang 5 juta dan 3 juta dibelikan. Ya. Jadi ini biar orang itu jadi produktif itu bagaimana? Maka itu dicukupi kebutuhannya. Yang nganggur akhirnya punya pekerjaan. Yang karena dia itu nganggur akhirnya dia itu menjadi fakir miskin, dengan punya pekerjaan akhirnya status fakir miskin itu bisa hilang gara-gara dia itu punya pekerjaan. Jadi fakir miskin itu dapatnya itu bukan 1 kresek 2,5 kilo, dapatnya 5 kilo. Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu targetnya zakat. Jadi kalau dibayarkan di awal-awal itu boleh, tidak apa-apa, cuman tidak terasa. Ya. Manfaatnya kepada fakir miskin itu tidak terasa, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau di akhir itu diberikan kepada satu orang, terus itu bisa menyelesaikan masalah. Cuman masalahnya di orang yang mengeluarkan zakat biasanya abot. Karena terasa jumlahnya besar. Makanya biasanya tradisinya orang-orang Arab itu. Orang-orang Arab itu satu misal ini 5 bersaudara. Ini yang ragil, yang paling kecil ini sudah punya usaha. Punya usaha, ini baru nikah satu misal, belum punya pekerjaan. Ini zakatnya itu dikumpulkan. Dikumpulkan, ini satu misal 20. Sudah 80 juta. Dikasihkan, blek. Dikasihkan ke ini. Ya. Akhirnya ini bisa buka usaha. Langsung punya modal 80 juta. Ya. 80 juta itu kalau diberikan sepeda motor, Pak, harga 8 jutaan. Ya. Harga 8 jutaan itu sudah dapat 10 itu kalau disewakan per bulan tuh apa namanya 700.000, 700 kali 10 sudah 7 juta, kan begitu. Oh enak lah ngitung, Pak. Ya. Dan dilala tengah jalan sepeda hilang, enggak. Kan penak lah ngitung, enak nih. Orang motivator kan enak. Tradisinya orang Arab itu biasanya seperti itu. Jadi mengeluarkan zakat dikumpulkan, dikasihkan kepada saudaranya. Ini sampai selesai, dikasih disuntik, bahasanya disuntik dana 80 juta, tidak ada hasil. Tahun depan suntik lagi.
suntik lagi sampai berhasil. Jadi targetnya zakat itu adalah menjadikan orang itu kaya. Status fakir miskin itu hilang gara-gara dia itu punya pekerjaan, gara-gara dia itu menjadi orang yang cukup atau kaya. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah bi barakati suratil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.